Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa kembali di materi pemrograman berorientasi objek. Di video kali ini kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan. Ya, di video sebelumnya kita sudah latihan untuk membuat dua kelas ya, ada kelas login, kemudian ada kelas form login. Di mana kelas login ini untuk melakukan validasi loginnya berhasil atau tidak melalui metode item, kemudian respon loginnya bisa kita dapatkan melalui metode get respon login. Sedangkan kelas form login itu digunakan untuk menampilkan input. Jadi di aplikasi kita saat ini kita sudah membedakan antara view, biasa disebut dengan view untuk tampilan program, dan logic ya, logika ya, berisi logik dari program. Nah, saya akan membahas sedikit tentang pilar-pilar dari pemrograman berorientasi objek ya, pokok utama dari pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada enkapsulasi. Ini sudah kita bahas. Enkapsulasi ini yaitu kelas dan metode ya, kelas, metode, atribut itu merupakan enkapsulasi, dibungkus ya. Jadi kode kita itu dibungkus menjadi sebuah kelas. Nah, kemudian ada inheritance atau pewarisan, ini nanti akan kita bahas. Lalu pilar berikutnya ada polymorphis ya. Polymorphis ini banyak bentuk, nanti juga akan kita bahas. Dan terakhir ada abstract atau abstraction. Nah, saya lanjutkan dengan pewarisan ya, dengan konsep pewarisan. Konsep pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek itu dimana sebuah kelas ya, sebuah kelas itu bisa mewarisi atribut dan metode milik kelas lainnya. Ya, sebagai contoh di latihan kita kemarin ada kelas login ini, kemudian ada kelas form login ini. Kalau kita lihat kelas login dan kelas form login itu sama-sama memiliki atribut username dan password ya. Di login juga ada username dan password. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan konsep pewarisan, maka kelas form login itu dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi di form login dia nanti mewarisi dari kelas login. Karena dia mewarisi kelas login, maka di form login ini juga bisa menggunakan atribut username dan password. Ya, sehingga di form login cuman ada atribut title dan atribut show login console. Ya. Oke. Kita langsung saja coba implementasikan pewarisan, konsep pewarisan atau inheritance. Oke, masih di project latihan materi 1 kita. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sekarang kita mau ubah ya, berarti saya buka dulu kelas form login ya. Kita buka dulu kelas form login. Oh, di sini belum ada kelas form loginnya. Oke, saya buat dulu kelas form login ya. Ini kan latihan kita sebelumnya, harusnya Anda sudah punya semua. Form login, sebelumnya itu form login kita itu public string username, public string password, kemudian public string title. Kemudian di sini ada public void show login console, seperti ini. Nah, ini kita copy kemarin. Oke, saya tutup dulu, ini tidak ada hubungannya dengan program. Oke, ini kita copy dari sini ya. Oke, jadi di sini tidak ada lagi show login formnya. Ini adanya di form login. Saya hapus saja. Show login console.
Ini bukan judul tapi title. Oke, sebelumnya kan kita seperti ini ya. Sebelumnya tugas atau latihan kita itu adalah seperti ini. Jadi ada kelas namanya form login, dia punya username, password, dan title. Kemudian ada show login console. Kemudian menjalankannya, yang pertama kali form dulu. Form login sama dengan new form login. Nah, di form login kita tampilkan form login. Bentar ya, kenapa tidak, ini saya hapus dulu, kita komentari dulu. Form login, ini formnya huruf kecil ya harusnya ya, F nya, karena kalau huruf besar kan dia kelas bukan objek. Dot show login console. Udah seperti ini. Nah, kemudian baru kita, ini kan hanya untuk menampilkan konsulnya saja, input user sama password. Nah, untuk melakukan validasinya, maka kita panggil kelas login, new login. Login.username sama dengan form login.username. Login.password sama dengan form login.password. Nah, baru kemudian kita panggil fungsi metode get response login seperti ini. Jadi ada dua kali. Jadi pertama kita panggil formnya dulu, setelah formnya kita panggil, konsolnya muncul, baru kemudian kita panggil kelas untuk memvalidasi loginnya ya, untuk memvalidasi loginnya. Oke, ada error, kita cek dulu. Sebentar. Does not contain judul form. Oh, ini masalah judul form. Ini nama variabel, kayaknya saya ada yang belum saya ubah nih ya, sorry. Title, judul, oh enggak ada lagi. Oke, saya jalankan lagi. Oke, ini belum saya komentari ya, yang latihan kita sebelumnya saya komentari dulu. Ini sorry, ini kan belum kita komentari latihan kita yang pertama kemarin. Oke, kita ulang lagi. Oke, masih error. Kita lihat errornya apa. This title.length. Oke. Oh, titelnya belum saya buat, sorry. Harusnya kan titelnya dibuat dulu. Title sama dengan aplikasi penjualan misalnya ya, contohnya seperti itu, aplikasi penjualan. Oke, muncul ini titelnya aplikasi penjualan, username-nya admin, passwordnya rahasia. Muncul login berhasil, selamat datang admin. Nah, untuk menggunakan konsep pewarisan itu sebenarnya jadi lebih mudah ya. Kita tinggal di kelas form login, tidak perlu kita mendefinisikan username dan password ya. Kemudian kita tambahkan nih titik 2 login. Nah, titik 2 login ini maksudnya adalah form login itu mewarisi semua atribut dari login ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu ada keyword, biasanya pakai extend gini ya. Nah, tapi kalau di C# itu menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, cukup seperti ini saja. Cukup seperti ini saja. Harusnya tidak ada yang error. Nanti di programnya ini tidak perlu lagi ya. Ini tidak perlu lagi. Nah, seperti ini. Tinggal kita panggil console titik writeLine form login titik get response login. Nah, perhatikan.
metode getResponseLogin itu kan tidak ada di form login. Di form login kan cuma ada satu metode, show login console. Tapi kenapa dia bisa diakses? Karena form login itu mewarisi semua dari kelas login. Ya, sama seperti username ini. Username kan tidak ada nih, kita tidak pernah definisiin username sama password. Tapi bisa dipakai di sini. Ya. Contoh lainnya misalnya saya mau panggil this.item. Nah, this.item bisa dipanggil juga tetap. Jadi semua milik login, semua atribut ataupun metode milik login itu bisa diakses oleh turunannya. Ini turunannya, ini parentnya, ya, induk kelasnya. Jadi prinsip dari inheritance seperti itu. Nah, ini cukup kita jalankan saja. Hasilnya sama, ya. Hasilnya sama, admin, passwordnya rahasia, seperti ini. Kelas kita juga jadi lebih simple, ya. Kelas yang kita gunakan untuk menjalankan kelas yang kita buat juga lebih simple. Cukup panggil form login, karena form login itu pasti akan mengeksekusi semua yang ada di login. Bukan mengeksekusi ya, tapi kita bisa mengakses semua atribut ataupun metode yang ada di kelas login. Seperti ini. Oke, jadi cara tulisnya seperti ini ya. Ini cara tulisnya. Cara tulis seperti ini disebut dengan kelas diagram ya. Jadi ini disebut dengan kelas diagram. Saya buat di sini dulu. Ini adalah kelas diagram. Jadi kelas itu sebenarnya sebelum kita buat di coding, kita kode, itu lebih baik kita gambarkan dulu seperti ini. Ya, ini form login extend atau mewarisi sifat dari login. Nah, makanya di form login saya bisa manggil metode getResponseLogin. Nah, oke. Saya rasa cukup dulu untuk materi inheritance ini. Nanti kita akan bahas lagi nanti di video berikutnya tentang parameter ya, parameter dari metode. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.